Selamat malam Bapak Ibu yang telah bergabung di acara malam ini. Malam ini kita kembali menggelar Icon Talk. Malam ini spesial karena akan hadir dan telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Mats yang kita kenal sebagai ketua dari ketua dari HBpreneur, dan telah hadir juga bersama kita Bapak Dr. Edi Iskandar sebagai pembina HBpreneur. Ya, malam ini kita akan membahas topik yang menarik sekali karena Dr. Mats dan Pak Edi Iskandar akan membahas tentang performance. Nah, di balik performance ada sesuatu yang luar biasa. Nanti akan dibahas secara biologi dan penelitian oleh Dr. Mats secara mendalam. Untuk itu nanti akan dipaparkan mengenai bagaimana high performing atau kinerja luar biasa ini dapat kita kenali konsep-konsepnya dan dapat kita terapkan strateginya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu saya menyapa Dr. Mats. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Nita dan teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Begitu pula telah berada bersama kita Bapak Dr. Edi Iskandar MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nita? Alhamdulillah sehat, sukses, bahagia. Terima kasih Mbak. Telah hadir juga Dr. Agus di sini dan ada Bapak Ibu yang lain. Wah, telah hadir juga beberapa sahabat kita. Pak Sarsito, ada Pak Ulin. Wah, beberapa juga telah bergabung di sini. Wah, senang sekali. Semoga kita malam ini dapat bergabung dengan lebih banyak lagi saudara-saudara kita. Ya. Malam ini kita secara alur agenda kita akan membahas mengenai bagaimana high performing dapat kita kenali konsep-konsepnya, dan juga ada strategi yang akan disampaikan oleh Dr. Mats nanti sehingga kita dapat menerapkannya sehari-hari. Nah, high performing ini sangat menarik karena akan mencakup ke berbagai aspek kehidupan. Dan untuk melengkapi topik yang kita bahas, telah hadir Bapak Edi Iskandar MSc yang akan membahas mengenai motivasinya. Jadi akan diperkuat oleh guru kita, Pak Edi Iskandar. Untuk itu, Bapak dan Ibu, mohon izin saya akan membacakan mengenai kurikulum vitae atau profil dari masing-masing pembicara kita malam ini. Ya, pertama, sudah tidak asing lagi, Ketua HBpreneur kita, Dr. Mats, atau nama lengkap beliau adalah Dr. Muhammad Rahmatullah, Biomed, AAM, Vinem, Dr. Mats. Ya, beliau kita kenal sebagai beliau adalah CEO dari Dr. Mats Restorative Clinic, kemudian juga CEO dari Forman Skincare, lalu juga CEO Dr. Sars for Skincare. Profesi beliau adalah sebagai estetik dokter, bisnis consultant skincare, dan klinik, serta performance coach. Lalu beliau berdomisili di Sukabumi, Jawa Barat. Kalau melihat dari profil beliau, sangat banyak dari konteks formal pendidikannya ini berkaitan dengan medis, tapi beliau juga adalah seorang pembelajar yang luar biasa karena non-formal pendidikannya beliau belajar berbagai macam hal. Ini yang bisa kita pelajari, nanti akan menarik ini ketika kita berinteraksi nanti. Ya, langsung saja saya lanjutkan dengan profil kita, Bapak Dr. Edi Iskandar MSc. Bapak Dr. Edi Iskandar MSc, kita kenal Pak Edi atau Master Edi. Beliau
dalam konteks pendidikan formal adalah S3, PhD, jurusan manajemen USA. Kemudian juga beliau S2, MSc, jurusan System Manufacturing dan Manajemen UK. Dan beliau adalah S1 Bieng Hons, jurusan Teknik Mesin di UK. Dan beliau D3 jurusan Teknik Mesin Polsri. Dan dari pengalamannya, Bapak Edi Iskandar adalah dosen teknik mesin PEDC ITB dan senior saintis BPPT Teknologi, dosen dosen otomasi, simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti dan Ketua STT Texmaco, Resident Manager Texmaco, Mekatronik Otomasi di Singapura. Bapak Edi Iskandar saat ini sebagai CEO CPM Consulting, bidang SDM, Sistem Manufaktur dan Manajemen, juga founder EFT Center Indonesia, Berkah Wakaf Internasional Foundation dan Universal Social Economy Foundation UNISOF. Beliau juga sebagai dosen pasca sarjana di beberapa universitas dan chairman ICEP atau International Community for EFT Practitioner. Beliau juga founder beberapa asosiasi lainnya termasuk LLC atau Live Learning Club yang malam ini kita sedang selenggarakan acaranya. Ya, langsung saja saya akan persilahkan kepada Dr. Mads yang akan membahas mengenai high performing dan berbagai aspek dalam konteks penelitiannya dan biologinya. Untuk itu, saya persilahkan kepada Dr. Mads untuk memulai pemaparan. Kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Teh Nita, terima kasih juga kepada Pak Edi yang telah memberikan waktu, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di hari ini. Luar biasa, siapa yang sudah Om, salam Dr. Agus. Luar biasa, beliau sangat semangat belajar. Siapa lagi yang sudah on cam sekarang? Tes. Oke, baru kelihatan Pak Agus saja ya. Izin, oke. Malam ini kita akan bahas tentang high performance. Ini adalah sebuah studi yang benar-benar saya mungkin menggeluti mungkin sekitar 5-6 tahun dari kemarin ya. Dan ini sungguh sangat luar biasa karena saya akan melihat dari 3 hal. Boleh tolong di-share slide-nya? Slide-nya aja, Teteh. Oke. Ya, jadi the science of high performance strategic ya. Jadi kalau mau melihat dan belajar secara langsung, sumber saya saat ini yang saya pakai ada 3 hal. 1, slide. Oke. Jadi pertama saya akan bahas secara umumnya multi aspek apa saja sih yang terkait dengan high performance. Yang kedua adalah biologi aspek yang saya ambil dari Steve Kotler. Steve Kotler itu nanti ketik namanya adalah flow research. Flow saya ketik di sini research ya. Ini bagus, dari tahun 1970-an mereka meneliti tentang bagaimana para performa itu diteliti. Dan ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian terakhir adalah ini, kebetulan saya baru habis beres workshop tentang resource state. Ini sebuah pemahaman baru saya, ternyata, ini ada cara yang benar-benar ternyata kunci utama bagaimana kita membangun flow secara dengan mudah dan dengan cepat. Tentang resource state atau bagian dalam diri. Mungkin lebih detailnya nanti saya akan jelaskan. Apa itu resource state dan apalagi high performance dari biologi aspek. Satu prinsipnya adalah segala sesuatu ada polanya. Kalau kita tahu polanya, maka kita bisa menduplikasinya. Yang jadi masalah adalah pada saat kita saat ini mungkin mencapai sukses tertentu, kita nggak tahu polanya. Kita nggak akan pernah bisa mengulang. Sama halnya dengan kondisi. Kadang-kadang kita itu terbawa dengan emosi. Kadang mood-moodan, kadang enggak, kadang pengen ngerjain sesuatu, kadang semangat. Nah, dengan mengetahui polanya, kita akan bisa mengulang tingkat keberhasilannya. Dan sudah pasti terjadi sebuah sistem. Sistem itu tidak hanya terjadi pada saat kita membangun program saja loh. Bukan hanya kita pada saat membangun sebuah organisasi dong. Sistem kita, tubuh kita adalah organisasi. Yang kalau kita tahu polanya, kita itu bisa melakukan duplikasi keberhasilan-keberhasilan yang kita lakukan. Ini adalah outcome dari materi ini. Karena ternyata titik keberhasilan seseorang dalam belajar sesuatu adalah action. Seberapa hebat kita dan seberapa tahu kita teori, tapi kita nggak bisa action. Saya bilang,
nggak pernah ada hasil, karena tindakan adalah jembatan antara impian kita dan kenyataan. Saya yakin semuanya setuju. Nah, salah satunya adalah dengan high performance ini adalah kita itu bisa mengakselerasi tingkat keberhasilan kita. Itu adalah kunci utama tingkat keberhasilan kita. Yuk, next slide lagi. Oke. Ini adalah orangnya Stephen Kotler. Ini bagus sekali. Saya belajar di Mind Valley. Beliau mengajarkan tentang passion. Beliau mengajarkan kelasnya, aku lupa, kelasnya tentang flow. Kelasnya tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang high performance dari Mind Valley. Dan juga beberapa bukunya itu keren banget. Bisa beli buku di luar. Ini bukunya luar. Ini bagus banget. Jadi kenapa saya share dulu di awal? Biar ketika teman-teman mau mengakses datanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cross-check. Dan saya akan kasih resumenya, hal-hal yang menurut saya penting akan saya share. Lanjut. Oke, pertama adalah faktor yang mempengaruhi pada sebuah flow. Oke, saya sekedar spoiler ya. Jadi nanti di akhir juga adalah saat kita punya mindset yang tepat, saat kita tahu tekniknya, yang terakhir adalah kita punya tools-nya. Ya, jadi slide ini saya buat dalam waktu 15 menit dengan menggunakan artificial intelligence, dengan menggunakan magic slide. Jadi kita nggak bisa hanya dengan menggunakan kondisi yang ada saat ini. Teman-teman nanti perhatiin perkataan saya. 1, 2, sampai 5 tahun ke depan, ya perkembangan akan begitu dengan sangat cepat. Bukan 1, 2 kali, tapi bisa 10 kali, bisa 100 kali. Kenapa? Perkembangan dunia begitu berkembang dengan sangat cepat dengan artificial intelligence ini. Dan salah satunya ketika kita mau high performance, ibaratnya kalau kita ini mobil Ferrari, olinya harus bagus buat Ferrari. Kemudian remnya harus bagus sama biar Ferrari. Bannya harus keren buat mobil Ferrari. Karena itu, ini ada 3 hal. Di webinar ini teman-teman akan belajar tentang mindset atau awareness. Kedua, teman-teman harus belajar bagaimana teknikal mengaplikasikan. Dan yang ketiga, teman-teman harus untuk bisa mengaplikasikan. Physical factor ini adalah yang paling pertama. Sehebat apapun teman-teman mengerti tentang sesuatu, badannya sakit aja, nggak bisa gerak. Sama halnya ketika saya share kepada para tim di saya adalah, sehebat apapun kalian berpikir strategis, sehebat apapun kalian memimpin, satu hal, jiwanya nggak ada, fisiknya nggak ada, selesai sudah. Karena itu di flow state ini menjaga physical factor ini adalah penting. Karena sangat berhubungan antara fisik kita dan emosi. Fisiknya bagus, emosinya baik. Emosinya baik, fisiknya bagus. Maka yang paling pertama dari aspek physical factor. Lanjut lagi. Yang kedua adalah mental factor. Pertama adalah mindset adalah yang paling berpengaruh terhadap high performance. The power of positive thinking adalah hal yang paling penting. Dan bagaimana kita mendevelop resilience. Ini resilience salah satu workshop dari Pak Edi kemarin, yang belum ikut itu luar biasa, itu keren banget ya. Kemudian bagaimana visualisasi adalah achieving the success. Oke. Mental factor di sini adalah sebuah bagaimana teman-teman melihat terhadap sesuatu. Ternyata setelah saya belajar banyak hal bahwa kunci kesuksesan seseorang dalam melakukan sesuatu adalah kesadaran dulu di awal. Kalau kita tidak ada kesadaran, kita tuh nggak ada mental untuk melakukan hal seperti itu. Maka mental factor itu adalah sangat penting. Lanjut lagi. Environmental factor adalah ini bagaimana kondisi lingkungan kita adalah sangat penting, ya kan? Workplace yang tepat, lingkungan yang tepat. Kemudian bagaimana nature kita kerja sehari-hari, importance of natural light and air quality, the role of physical exercise dan movement. Mungkin kalau teman-teman, kalau ada yang di pabrik, Pak Edi mungkin pasti tahu sekali bagaimana segala sesuatu harus diatur dengan rapi. Bagaimana cara kita duduk, bagaimana duduk kita, bagaimana baju kita, bagaimana cara kita melangkah, itu semua diatur. Ya kan? Ketika kita ya punya mindset yang baik, tindakannya sudah oke, tapi lingkungan tidak mendukung, sama juga, ya kan? Ini tidak akan tercipta namanya high performance. Karena itu sekali lagi, high performance butuh 3 hal: mindset yang tepat, tindakan atau strategis yang tepat, dan tools yang tepat, dan lingkungan yang tepat. Lanjut lagi. Social factor. Impact of social support in high performance. The power of positive relationship, ini penting banget. The importance of supportive community dan creating a network of accountability. Bagaimana kita adalah seperti ini.
ada sebuah komunitas, ada sebuah di mana kita saling menghargai dan saling menghormati dan kolaboratif. Nah, ada penelitian yang menarik. Teman-teman nanti bisa searching. Ada sebuah penelitian psikologi ya yang terpanjang. Ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa tahun? Coba tebak. Berapa lama penelitian ini dilakukan? Ada yang udah pernah dengar? Ada di TED Talk, ada di TED Talks. Sebuah penelitian yang meneliti tentang kehidupan sosial. Sebuah penelitian yang meneliti tentang happiness. Ada yang tahu? Kira-kira sebuah penelitian terpanjang itu berapa tahun kira-kira? Dr. Enda kan S2 ya? Ada Dr. Enda tadi ya? Nah, Dr. Enda? Tes. Dr. Enda? Oh, masih belum ya. Oke. Iya, Dok. Dr. Enda, penelitian paling lama berapa tahun sih? Penelitian paling lama, Paling lama? sesuai jenis sebenarnya ya. Paling lama rata-rata bisa sekitar 5-10 tahun ya. Oke. Dr. Enda udah pernah dengar belum? Sebuah penelitian psikologi terlama sepanjang sejarah. Ada 3 generasi yang melakukan. Berapa tahun kira-kira? 3 generasi berarti sekitar satu generasi sekitar 150 tahun. Enggak, 75 tahun. Enggak sepanjang itu. Jadi teman-teman, nanti silakan searching ya. 75 tahun riset penelitian tentang kebahagiaan. Bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa orang bisa awet muda. Orang kenapa bisa tahan awet muda, itu adalah di 75 tahun ini adalah social connection. Jadi ini adalah sangat penting. Maka silaturahmi memperpanjang usia. Yes, ini dibuktikan oleh penelitian sepanjang 75 tahun. Ya, karena itu memiliki teman yang tepat, memiliki lingkungan yang tepat itu adalah sangat penting yang mempengaruhi high performance seseorang. Nah, ini menarik ya. Jadi di luar negeri itu ternyata ada sebuah mata kuliah. Kebetulan waktu saya ke Bandung lagi workshop, ketemu teman. Dia itu ambil jurusan namanya social welfare. Aku baru tahu ada itu. Social welfare adalah pekerja sosial, dinas sosial yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Di luar negeri, ya kebetulan dia kuliahnya di Spanyol, ngobrol-ngobrol ketemu, makanya aku baru tahu penelitian itu. Beliau kebetulan asisten profesor tersebut dalam mempresent waktu di TED Talk. Dia cerita, ada loh bro, 75 tahun penelitian mengatakan, aku tanya, apa sih faktor yang paling mempengaruhi mereka? Yes, social connection. Jadi orang-orang yang dia social disconnection itu akan mempengaruhi bagaimana tingkat awet muda, tingkat panjang umur dan lain-lainnya. Itu sangat penting. Lanjut lagi, next. Nutritional factor udah pasti ini berhubungan dengan fisik juga. Artinya adalah tubuh yang sehat, dia butuh bahan makanan, butuh asupan. Maka nutrisi yang baik ini adalah sangat penting yang paling mempengaruhi terhadap high performance. Nanti di topik yang kedua, saya akan bahas bagaimana ini adalah sangat dipengaruhi oleh hormon dan neurotransmitter di dalam tubuh kita. Karena itu makanan yang baik, ya kan, lemak yang baik, tinggi antioksidan, kurang lemak jeleknya, kemudian air yang cukup, multivitamin yang cukup dan seimbang. Ini adalah sangat mempengaruhi impact dari seseorang bisa high performance. Lanjut lagi. Sleep factor, yes. Jadi ini sangat menarik. Jadi saya membahas dalam podcast saya di YouTube bahwa ketika kita melihat anti-aging seseorang, nggak usah pinter-pinter kita belajar anti-aging satu. Kalau tidurnya salah, semuanya salah. Sleep factor ini adalah menjadi salah satu faktor pilar utama juga di dalam anti-aging. Karena di sleep ini adalah yang paling utama dalam memperbaiki sel tubuh kita. Salah satu yang rekomendasi kalau di Indonesia itu ada namanya orang yang mempelajari sleep and fitness namanya Vision Dasen, aku lupa Indonesia. Ada waktu itu di YouTube-nya. Dan kalau di luar negeri ada namanya Michael Bruce. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih jauh. Ternyata sleep ini adalah sangat-sangat penting. Bahkan di luar negeri ada sekolah kedokteran tentang tidur ini, sekolahnya 4 tahun. Sleep medicine. Waktu itu saya mau ikut itu. Ya, cuman karena cukup lumayan intens jadi saya nggak ikut. Karena ternyata sleep adalah tidur yang benar. Itu adalah salah satu obat untuk semua penyakit.
Karena itu orang yang gangguan tidur udah otomatis pasti high performance-nya nggak bisa. Lanjut lagi. Emotional factor tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Ini pun berkaitan yang kemarin Pak Edi selalu jelaskan tentang mindfulness. Ya kan, important of stress management. Negative emotion on performance. Bagaimana kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Selalu bilang bahagia, ya kan, luar biasa, ikhlas, pasrah, itu yang selalu diajarkan sama Pak Edi. Emotional factor memegang faktor paling penting. Di bagian ketiga, saya pun akan bahas ada hubungan sekali sama state kita. Lanjut lagi. Cognitive factor. Oke. Bagaimana seorang high performance kalau dia itu tidak bisa fokus karena otaknya jarang dilatih, sehingga dia tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Tadi saya baru ketemu waktu lagi di print, ketemu koko. Aduh dok, saya boro-boro, saya nggak bisa melakukan pekerjaan dalam satu. Saya harus multitasking semua. Kayaknya kehidupan itu selalu hari. Kehidupanku kok selalu sibuk dan selalu luar biasa. Nah, jadi ternyata konsep saya sekarang adalah dalam memanajemen, bukan manajemen waktu. Kenapa? Waktu itu nggak pernah bisa kita bagi. Waktu terus berjalan. Tapi yang kita bisa bagi adalah apa? Manajemen atensi. Karena ternyata pada saat kita bisa mindfulness, fokus one by one, kita akan menurunkan bagaimana fungsi energi di dalam otak kita. Kita akan melakukan proses efisiensi sehingga goals yang kita harapkan akan terjadi atau akan tercapai. Kejarlah satu kelinci, maka Anda akan mendapatkannya. Kejarlah dua kelinci, maka Anda tidak akan mendapatkannya. Itu salah satu peribahasa dari China tentang kekuatan fokus. Lanjut lagi. Nah, spiritual factor sudah paling pasti bahwa sholat, meditasi, ini adalah penting banget. Karena bagaimana energi seseorang dalam mencapai sesuatu, itu tergantung dari makna apa yang dia berikan kepada pekerjaannya. Jika dia berpikir pekerjaannya hanya untuk duit, energinya kecil. Maka ada dalam buku The Power of Why. Ketika kita sudah menaikkan kekuatan why kita kepada spiritual, itu insya Allah, seberat apapun kita akan resilient. Seberat apapun akan kita lewati. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang lebih besar. Lanjut lagi. Nah, itu adalah secara multi aspek. Nah, ini yang menarik, kita akan belajar tentang dari biologi aspek apa yang terjadi. Lanjut. Next. Oke, ini adalah flow state ya. Ini yang banyak bahas dari neurobiologi, bahkan ada satu buku, aku lupa namanya Michalski ya, Michalski, saya lupa cara pengucapannya ya. Ini menjelaskan tentang kondisi state. Dok, sebenarnya flow itu seperti apa sih? Sederhana. Pernah nggak sih kita itu merasa ada satu masa di mana kita itu benar-benar fokus, ya kan, tidak kedistrak sama yang lain, sangat menikmati, seolah-olah waktu hilang. Itu adalah kondisi flow state. Jadi saya belajar dari Steve Kotler adalah, jika saja orang bisa masuk ke dalam kondisi flow state ini aja 1-2 jam per hari, 2 jam udah keren banget, maka sudah bisa dipastikan akan terjadi signifikansi minimal 200-300% seseorang tersebut dalam meningkatkan karirnya. Maka flow state ini adalah sebuah kondisi di mana kita fokus, atensi, bagaimana kita itu tidak terdistrak sama yang lain dan benar-benar bisa melakukan dengan menikmati dan menghayati. Lanjut lagi. Nah, ternyata ada 4 hal faktor yang mempengaruhi bagaimana flow ini ke-trigger. 1, tujuan yang jelas, ya kan. Otak ini fungsinya setelah saya belajar adalah ternyata bukan hanya untuk berpikir, dan bahkan paling utama bukan di situ. Target dari otak, fungsi paling utama adalah menetapkan sebuah tujuan. Kenapa? Karena ketika kita menetapkan sebuah tujuan, otak ini akan mencari jalan dari manapun jalannya, bagaimanapun cara. Karena itu clear goals adalah sangat penting. Kita mau apa hari ini? Apa yang akan kita lakukan di hari ini? Kedua adalah bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah lingkungan yang tepat dan mindset yang tepat. Yang ketiga adalah flow improve experience of life, sports, and business. Oke, for trigger of flow ya. Oke, nanti kita ada triggernya. Lanjut lagi next. Nah, ini dia. Secara umum sebenarnya
kita bagi trigger atau pencetusnya itu adalah dua. Satu secara individual, kedua adalah secara grup trigger. Dan ini pun sebenarnya dibagi lagi, ada faktor internal dan faktor eksternal. Teman-teman nanti bisa silahkan di foto. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nanti ke flow research, setiap orang itu punya flow profile-nya masing-masing, ingat. Ya, setiap orang itu kondisinya belum tentu sama. Contoh, sama Dr. Endah, cara kita belajar itu berbeda. Cara kita menerima informasi berbeda. Cara kita mengconditioningnya itu berbeda. Karena itu, kalau kita mau masuk ke kondisi flow, pre-conditioning atau kondisi di mana kita mau belajar, harus kita siapkan dengan tepat, dan kita harus mengerti bagaimana kondisi terjadi di diri kita. Belum tentu cara orang lain itu efektif buat kita. Bagaimana caranya kita membangun high performance? Ini ada 22 jenis. Teman-teman silahkan dipelajari, silahkan difoto. Kira-kira aku bagian yang mana ya? Seperti itu. Ya, jadi ada beberapa triggersnya. Ini nggak semuanya. Setiap orang biasanya punya sesuatu dalam men-trigger flow ini sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang kita harus tahu adalah ternyata flow cycle ini ada 4. Yang paling pertama adalah struggle. Nah, ini kondisi yang paling sulit ketika kita memulai di awal. Struggle ini adalah kondisi di awal. Contoh, yang jarang fitness nih. Mulai lagi fitness, aduh, hoream, bahasa Sunda mah ya. Aduh, kayaknya males. Struggle ini adalah teman-teman harus bisa meningkatkan dan melewati hal ini. Hal yang paling penting dari sini adalah membangun awareness. Sadar nggak sih? Ya, saya belajar, aku lupa ya, dari siapa ya. Orang yang mau fitness karena pengen langsing, sama orang yang fitness karena aku happy, I'm the athlete, ya kan, sudah menjadi identitinya berbeda, ya kan, karena dia merasa itulah hidup bagiannya. Tapi kalau orang merasa cuma pengen langsing, udah jelas gagal. Struggle ini adalah bangunlah kesadaran. Ya, itu adalah dari beta brainwave. Karena itu kenapa kortisol ini atau norepinefrin itu banyak sekali di fase ini. Yang kedua adalah rilis. Pada saat kita sudah mulai masuk struggle, aduh badan pegel-pegel, tapi pada saat lihat, kayaknya enak juga nih, sekali 2 kali sih kayaknya kurang. Tapi kayaknya sudah terbiasa 1 bulan, ini ada yang kurang nih. Karena pada fase itu sudah kita masuk ke fase tenang, sudah fase menikmati nitric oxide yang berfungsi sebagai vasodilatasi, ini akan mulai muncul. Dan yang ketiga adalah gamma brain flow, di mana kita pada saat ngerjain sesuatu, saat kita fitness itu udah nggak kerasa waktunya, udah nggak hitung-hitungan aku gerakan apa ya, bener-bener kita menghayatinya. Dan yang terakhir adalah apa? Recovery, ya kan? Kalau bahasa ini adalah setelah kita berolahraga, pas habis beres badan tuh relax banget. Itulah kondisi flow cycle. Dan ini bisa dilakukan pada kondisi-kondisi yang lainnya. Apakah belajar, apakah mempelajari skill baru, ya kan? Apa hal ini? Hal yang paling pertama adalah, kita tahu nggak, pada saat kita melakukan tersebut, kita ada di cycle yang mana? Setiap segala sesuatu ada polanya. Kalau kita tahu polanya, kita bisa mengatasi dan menduplikasi caranya. Lanjut lagi. Oke, 2016. Berapa menit lagi, Bu Nita? Tes. Berapa menit lagi? Tes. Silahkan. 5 menit lagi, dokter. Oke, sip. Oke. Saya jelaskan secara flow, karena nanti ada yang berikutnya. Lanjut lagi next. Saya akan jelaskan di resource state. Biar saya ngepas. Next. Oke, kalau di flow nggak terlalu. Terus laju. 5 menit terakhir akan saya jelaskan. Ini hal yang menarik tentang resource state. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Ini sama kayak tadi udah saya jelasin. Flow and success. Oke, kesimpulannya adalah pertama gini. Kalau kita mau sukses, akseslah kondisi flow ini dengan lebih sering. Ya kan? Sederhana. Kalau kita bisa meluangkan waktu 1 jam saja, benar-benar kita mengerjakan pekerjaan yang paling penting dan sesuai passion kita. Contoh, saya ngajar. Dan ternyata setelah saya tes, ada beberapa human design, Genki, dan macam-macam, bahwa jalur sukses saya adalah ngajar.
Ketika saya meluangkan waktu 1 jam, berfungsi adalah untuk apa yang ingin saya latih. Apa leadership saya yang ingin saya bangun dan lain-lain ke bawahan saya. Ya kan? Kepada para manajer. Disitulah kunci sukses saya. Cari pekerjaan kunci Anda dan lakukan secara sistematis flow tersebut. Sudah dipastikan, insya Allah, tahun depan, 2 tahun depan, Anda akan meningkat 200%. Lanjut lagi. Nah, dark side nggak usah lah. Lanjut. Ini dia. Performance in 5 dimension. Ini bagus. Salah satu bukunya. Dalam setiap waktu, ya kan, intinya adalah yang terpenting bukan kejadiannya, tapi respon dari setiap peristiwa. Lanjut lagi. Nah, ada zona respon. Respon yang eksepsional, respon yang fungsional, respon yang disfungsional. Respon yang disfungsional adalah contoh. Pada saat kita sedang menghadapi orang yang marah, maka kita akan marah balik. Itu disfungsional. Fungsional, kita akan biasa aja. Eksepsional, alhamdulillah, ini saatnya saya berintrospeksi. Kejadiannya bisa sama, tapi respon kita bisa berbeda-beda. Kenapa seperti itu? Karena ada yang namanya state. Lanjut lagi. Nah, kunci respon yang bisa eksepsional adalah sederhana. Kita memunculkan sebuah state yang tepat di waktu yang tepat. Itu adalah kunci dari kesuksesan yang dilihat dari result state. Ya, bahwa state ini adalah kombinasi dari apa? Perasaan, pikiran, dan fisiologis kita. Pada saat kita semangat, pasti perasaannya juga bersemangat, bergembira. Udah otomatis fisiologisnya pun akan berubah, lebih semangat, suaranya lantang, ya kan, energinya gesit, seperti itu. Maka kunci sukses dari sisi resource state ini adalah bagaimana kita memunculkan state yang tepat di waktu yang tepat. Lanjut lagi. Nah, state respon adalah kemampuan seseorang untuk merespon sebuah situasi bergantung pada jenis state yang aktif. Jika state dimiliki seseorang respon yang tidak memadai untuk mengimbangi tuntutan, state yang tepat terjadilah kondisi disfungsional. Jika state yang dimiliki seorang terlatih. Nah, konsep state ini sebenarnya sederhananya seperti ini. Ternyata di dalam struktur kita, ya kan, kita itu di dalam jiwa kita ada bagian-bagian dalam diri kita. Orang yang dia terhambat suksesnya adalah contoh, saya mau belajar bahasa Inggris. Tapi ada satu bagian yang bilang, aku semangat, aku mau belajar. Tapi satu sih, sudahlah ngapain, ya kan, susah loh. Ada satu bagian, udahlah, nggak usah. Itu setiap kali respon kita, selalu ada bisikan-bisikan seperti itu. Resource state, belajar tentang bagaimana kita menangani konflik-konflik yang terjadi di saat itu. Dan kunci sukses sederhana, ya kan, kita selalu bilang, pada saat pikiran dan perasaannya adalah satu. Pada saat nggak ada yang konflik. Pada saat nakodanya adalah satu. Next, ini adalah penutup. Lanjut. Tentang bis. Lanjut lagi. State and personality parts. Ini panjang sih kalau tentang personality parts. Lanjut lagi. Oke. Sebentar. Jadi kunci kita sukses adalah memunculkan pikiran, perasaan yang tepat di waktu yang tepat. Ada yang sebut dengan oneness, ada yang sebut dengan mindfulness. Pada saat itu, kita bisa mengontrol bagian-bagian dalam diri kita. Disitulah kunci kita sukses. Saat kita sebagai seorang coach, seorang terapis, state sebagai seorang coach ada di situ. Saat saya misalkan sebagai seorang ayah, maka state sebagai seorang ayah akan muncul di situ. Dan kunci semuanya adalah pada bagaimana membangun pikiran dan perasaan yang tepat di waktu yang tepat. Lanjut. Lanjut lagi. Terakhir. Ini adalah yang paling terakhir. Ya, bagaimana menutup ini dengan sebuah metafora bis. Bayangkan ada sebuah bis dari misalkan Bandung mau ke Jakarta. Semuanya supir di dalamnya. State adalah tentang siapa sih yang nyupir. Contoh, kalau misalkan dari Bandung ke Jakarta, yang nyupirnya adalah yang ke Bandung, itu nggak akan sampai. Maka harus orang yang ada, yang nyupir di situ adalah orang yang memang jurusan Bandung-Jakarta. Kenapa? Karena dia tahu caranya, dia tahu arahnya, dan tubuh kita ini adalah seperti bis ini.
Ada selalu bagian-bagian dalam diri kita. Mau sukses, munculkan seorang supir, seorang state yang pas di waktu yang tepat dan di masa yang tepat. Bagaimana caranya? Nanti ngobrol lebih lanjut, karena itu akan lebih lanjut. Tapi itu adalah gambaran umum dari bagaimana kalau kita mau melakukan high performance, satu rasa, satu pikiran, satu hati. Paling seperti itu saja. Dan nanti di akhir juga nanti akan saya jelaskan ada beberapa tools yang teman-teman ingin belajar lebih lanjut. Nanti bisa silakan kontak saya dan nanti akan diumumkan oleh Bu Nita sendiri. Terima kasih Bu Nita. Mohon maaf mungkin kelebihan waktunya. Thank you. Terima kasih Dr. Mets. Menarik sekali, ada beberapa poin-poin yang bisa kita tangkap dari materi Dr. Mets. Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan disimpan dulu atau bisa sementara ini disampaikan di tempat chat box. Untuk itu kita akan lanjut ke topik berikutnya mengenai motivasinya yang akan disampaikan oleh Dr. Edi MSc. Silakan Pak Edi Iskandar. Baik, terima kasih Dok Nita. Dok Nita lagi, Mbak Nita ya. Karena DM itu Dok Mes ya. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah tadi luar biasa DM, saya biasa panggil DM, tadi beliau menyingkat nama beliau itu adalah Dr. Mes ya. Baik, karena waktu singkat, mungkin saya ucapkan dulu banyak terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir, menyempatkan waktu ya. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini, insya Allah memberi manfaat buat kehidupan kita, dan tentunya ketika bicara sustainability, kita bicara hingga hari akhirat kelak ya. Jadi kita bicara hari ini adalah sustainability, tidak hanya bicara performance baik kita di dunia, tetapi performance persiapan kita di akhirat. Baik, biasa saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. sehat, sukses, Ini luar biasa, bahagia. semangat semua ya. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini saya ditugaskan oleh DM sama Dr. Mes ya, karena ini adalah rangkaian dari bagaimana kita HBpreneur memberikan sumbangsi dalam bentuk free talk untuk memberikan suatu kajian-kajian. Dan karena kita di HBpreneur bagian dari juga ICEP ya, bahwa kita ingin mengedukasi diri kita, keluarga kita, dan tentu masyarakat bagaimana menjadi pengusaha ataupun entrepreneur dalam bidang health and beauty. Topik hari ini sangat luar biasa ya, the science of high performance strategies for sustainable success. Jadi kalau kita bicara hari ini, kalau saya tanya apa kabar, alhamdulillah sehat, sukses, bahagia, ini sangat relevan sekali. Baik, menyingkat waktu, silakan dijawab dalam chatting. Ketika ada kata-kata performance, kalau dalam bahasa kita itu kinerja, kira-kira ruang lingkup diskusi kita apa? Walaupun tadi DM sudah memulai ya, kira-kira ruang lingkup kita kalau bicara performance itu apa? Cukup 1-2 kata di chatting, silakan. Ketika muncul kata kinerja, apa yang dalam benak Bapak Ibu? Ya, silakan. Saya pengen lihat dulu kinerja itu apa. Silakan, satu kata di chatting. Silakan, biar cepat ya. Kelihatannya lagi pada mengetik. Ya, sudah ada. Sukses ya, Dok Agus. Yang lain? Iya, bekerja DM, bekerja sukses ya. Apalagi berkarya, potensi. Ini ada Bu Nurita juga ya. Alhamdulillah Bu Nurita. Eyang hasil, wah keren ya. Produktivitas ya, Bu Sari pun hadir gitu ya. Alhamdulillah. Apalagi? Iya, bagus sekali. Terima kasih. Produktif, Dok Enda. Baik, Bapak Ibu, ya. Biasanya kalau kita bicara performance di perusahaan, itu selalu hubungannya itu ujungannya dengan appraisal. Ya, appraisal itu adalah penilaian bagaimana kinerja karyawan. Kalau udah bicara penilaian kinerja karyawan, itu akan muncul tuh. Bulan ini atau tahun ini akan naik gaji berapa persen sih? Berarti itu ada reward, ya. Berarti ada imbalan yang positif.
Tetapi juga ketika bicara performance, kalau nilai dia D, nilai dia E, dia terancam akan dikeluarkan Bapak Ibu. Artinya ketika bicara performance, itu juga akan ada bicara yang dikatakan yaitu punishment. Ya, ternyata ketika bicara performance and punishment ini, itu sudah bagian dari jadi Nabi Adam ketika menyampaikan kebaikan dengan putra-putrinya, bahwa kehidupan ini Allah menjanjikan, ya, kalau kita bicara tentang kebaikan yang kita lakukan, itu akan kita dapatkan sendiri. Sebaliknya, kalau kita bicara yang buruk, itu kita akan dapat sendiri. Jadi menarik sekali ketika bicara performance ini, ya. Terima kasih sekali lagi ketika tadi sudah ada, nah ini Agus Prayitno ya, bicara profit. Betul juga, kalau di perusahaan itu ada keuntungan, karena kalau kita bicara balance scorecard, kita tidak hanya bicara dari sisi apa yang dikatakan tadi, produktivitas, ya, artinya itu secara operasional, tetapi bagaimana secara finansialnya, bagaimana peningkatan kinerjanya, itu semua lengkap, ya. Tapi hari ini saya sederhanakan sebagai berikut, Bapak Ibu. Sederhana sekali, ya. Ini ada satu ungkapan, tolong Bapak Ibu renungkan. Money will buy a bed, but not sleep. Kalau dalam bahasa kita itu, orang kaya sih mampu aja dia beli ya, boleh dikatakan tempat tidur yang mewah ya, yang luxury begitu. Tetapi belum tentu dia bisa tidur nyenyak. Ya, bisa beli buku bahkan pustaka gitu, tapi belum tentu dia mendapatkan pengetahuan, memahaminya. Dia bisa beli makanan ya, satu gudang. Tetapi apakah betul dia bisa memakannya dengan nikmat karena tidak punya selera, appetite, ya. Finery but not beauty. Wah, semua bentuk ya, kelengkapan gym, semua untuk kosmetik bisa. Tapi kecantikan itu bukan yang ditempel-tempel ya Bapak Ibu, tetapi adalah sesuatu yang kita katakan dari dalam, ya. Dia bisa beli rumah indah, tapi suasana rumah belum tentu harmonis. Dia bisa beli berobat, tetapi ya mohon maaf ya, apakah betul mereka mendapatkan kesehatan? Mereka bisa saja ya diberi suatu kehidupan kaya raya, tapi apakah mereka punya akhlak, punya adab ya? Kemudian mereka ya selalu saja ya liburan ke sana kemari, itu yang dikatakan amusement. Tapi benar nggak mereka mendapatkan kebahagiaan? Mereka bisa punya agama, tapi benar nggak agama itu memberikan kebaikan mereka di dunia, apatah lagi nanti di akhirat. Bahkan mereka punya, ya kalau kita bicara paspor, ya itu adalah alat untuk kita berangkat kemana-mana. Ya kalau kita bicara di dunia ini. Tetapi mereka belum tentu akan mendapatkan surga. Jadi menarik ya Bapak Ibu ya, coba direnungkan. Apakah kata-kata ini betul-betul memberi makna yang dalam bagi Bapak Ibu sehubungan dengan tadi performance, kinerja, ya? Kenapa kita harus berkinerja? Kenapa kita harus punya produktivitas tinggi? Kalau di Al-Qur'an itu dikatakan ya bahwa kita diminta mempunyai amal yang dikatakan ahsanu amala, amal soleh, amal yang hasan ya, yang baik. Jadi di sini poinnya, ya. Jadi jangan kita bicara performance, tetapi kita bicaranya pada satu hal yang sifatnya segmented. Kita tidak bicara holistik, kita tidak bicara sistem kehidupan, kita bicara segmented. Jadi hari ini yang ingin coba saya gambarkan dalam rangka nanti saya lebih banyak mengkaji dari sisi kata motivasi. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu. Berangkat dari bunyi hadis ini, barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman dalam rumahnya, artinya dia bisa berteduh tanpa kena hujan, tanpa panas matahari, dan saat itu dia sehat, dia bisa punya makanan, apapun bentuknya, ya, seakan-akan dia telah memiliki dunia seisinya. Perhatikan Bapak Ibu, sekarang ini manusia ketika bicara performance, kinerja, apalagi kalau dalam dunia kerja, mereka sampai lupa waktu ya. Jadi misalnya kita lagi pergi ke masjid menuju subuh gitu ya. Kita lihat ada mobil lewat. Kita pikir dia juga menuju masjid. Taunya Bapak Ibu dia balik ya, balik arah menuju keluar dari perumahan.
ya. Bahkan dalam perjalanan menuju masjid subuh, kita lihat banyak Bapak Ibu, ya, teman-teman kita yang kurang baik dalam sisi kehidupannya, dia mendapati apa? Ujian soal ekonomi. Dia sudah mengais-ngais sampah, begitu ya. Apakah dia sholat subuh? Wallahu a'lam. Tetapi inilah kisah hidup manusia ketika mereka tidak memahami ya konsep dunia. Mereka tidak bicara holistik. Mereka bicaranya segmented, ya. Sementara hadis sudah sangat menghibur Bapak Ibu. Barang siapapun, dia sudah punya rumah, mau dia kontrak, mau dia sewa, mau dia numpang, ya. Tetapi dia terhindar dari hujan, ya, dari yang dikatakan panas matahari. Badannya alhamdulillah sehat, punya makanan, sudah seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Menarik ketika bicara performance seperti ini. Karena apa? Esensi kehidupannya difahami. Banyak orang stres gara-gara ini, Bapak Ibu. Minggu lalu saya mendapati ada salah satu anggota keluarga saya dari Jogja. Dia katakan, Edi, saya A, B, C, ya. Kolesterol tinggi, jantung saya bermasalah, kaki saya nggak bisa jalan. Saya hanya bicara dari poin-poin ini saja. Ketika dia ruku sudah nggak bisa, coba ruku, alhamdulillah bisa, ya. Coba jalannya gimana, masih sakit? Oh, saya cek jantungnya, tarik nafas, tahan nafas, berapa sekarang? Oh, ternyata hitungan 30. Oke, kita terapi. Setelah terapi 50 lebih, ya. Dan jantungnya pun dia merasa lebih nyaman. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu. Jadi dalam HB Planner ini kita diminta memahami sesuatu itu dengan cara holistik. Baik, sekarang kita bicara performance, sedikit menuju ke scientific base, ya. Saya ambil dari Brian Tracy, karena dia banyak sekali menulis buku tentang performance. Dia memberikan satu pengertian yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Ketika kita ingin punya ahsanu amala, kita punya kinerja, maka ada dua kata kuncinya. Satu motivasi, satu lagi ability. Ya, jadi tadi udah sedikit dikisahkan ability oleh DM, ya. Walaupun itu juga nyerempet ke motivation, karena dia sudah nyinggung soal resource state, dia sudah nyinggung soal flow, ya. Ability itu adalah kemampuan kita dalam hard skill. Umpamanya apa? Kalau misalnya nanti DM ingin cerita soal AI, ya, artificial intelligence, itu adalah bagaimana leverage di ability. Tapi kalau kita bicara ability secara umum, kemampuan kita, misalnya kita belajar terapi EFT, that is the ability. Ya, kemudian kita belajar dunia kedokteran, masuk fakultas kedokteran. Saya dunia engineering, masuk mechanical engineering, ya. Kemudian teman-teman yang lain, misalnya di sini ada tadi saya lihat namanya, ya, itu siapa tadi dari psikologi, ya, dia masuk dalam bidang psikologi. Silakan, that is bagaimana kita meningkatkan ability kita, kemampuan kita. Walaupun di Al-Quran dikatakan, ya, orang yang mempunyai derajat tertinggi itu dikatakan alim, ya, alim ulama, seolah-olah itu hanya pada bidang agama. Tetapi ketika saya diskusi dengan salah satu dan 2-3 ustadz, ya, saya katakan, Ustadz, bagaimana kami dari engineering, karena kami tidak mengambil sebagai flow-nya ataupun jurusnya keustatan. Oh no, Pak Edi, katanya, ketika Anda melakukan sesuatu keilmuan itu untuk memberikan kemanfaatan, dengan keilmuan Anda akan mendapatkan tingkat yang sama. Karena apa? Di dalam hadis, Bapak Ibu, ketika kita bicara ability, kemampuan, ya, kalau kita melakukan tanpa pengetahuan yang jelas, itu bisa maksimal nilainya 10. 1 bisa meningkat jadi 10. Tapi bagaimana dia menjadi 700? That is the ability. Disitulah kita perlu mengasah yang dikatakan kemampuan, ya. Nah, masalah ada teknologi, apakah metaverse, ya, sekarang ini dengan virtual reality-nya, atau artificial intelligence, ya, dengan nanti misalnya Dr. Mes menyinggung tentang ChatGPT, ya, bukan hanya untuk chatting, tetapi dia bisa membuat meniru suara, dia juga bisa membuat tadi, ya, yang ditunjukkan oleh Dr. Mes tadi itu adalah bagaimana, ya, di show up oleh beliau tadi, itu bagaimana bikin AI membuat template presentasi. That is the ability.
Nah, sekarang Bapak Ibu, saya fokusnya di motivasi ya. Semoga waktunya cukup karena waktunya hanya 30 menit. Perhatikan, dari sekian banyak referensi, ternyata motivasi itu adalah dia the product of desire and commitment. Desire itu suatu keinginan yang betul luar biasa, komitmen itu adalah istiqomah, sustainable. Enggak semangat 1-2 hari, kemudian besoknya lemah. Nah, coba kita bahas ya. Perhatikan Bapak Ibu. Di dalam buku Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Jadi disinilah yang dikatakan desire. Apa referensinya Bapak Ibu kalau kita bicara holistik? Karena kita tahu hidup kita hanya sebentar di dunia ini. Performance apa yang kita ingin dapatkan, kemudian yang ingin kita membuat kita menjadi rewardnya itu adalah sehat, sukses, bahagia, atau hanya sekedar uang. Ya, makanya bersungguh-sungguhnya itu betul-betul kalau bicara performance Bapak Ibu, ya, itu di dalam buku Peak Performance ataupun di bukunya Peak, mereka mengatakan apa? Ada orang kalau performance itu yang naif. Pokoknya jam terbang aja. Jam terbang ternyata tidak menghasilkan performance yang baik. Ya, disitulah makanya perlu keilmuan, perlunya apa yang dikatakan goal setting. Nanti ada langkah berikutnya akan kita jelaskan. Tetapi di sini hanya memberikan apa Bapak Ibu? Dalam Manjada Wajada, siapa yang bersabar akan beruntung. Jadi ketika kita bicara dalam keseharian kita, ya, ada Ustadz Novel mengatakan manusia itu naif. Kenapa? Mereka itu, coba saya tanya di ruangan ini ya, saya yakin jawabannya semuanya inginnya kalau bisa tidak sulit, mudah, dapat uang banyak, hidup sehat, sukses, bahagia, semuanya pengen enak. Kenapa? Tapi yang saya ceritakan di depan tadi, orang lupa diri gitu loh. Ibaratnya begini ya, kalau istilah saya itu ya, nggak usahkan kita bicara bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan salah satu cerita saja. Ada salah satu cerita di satu negeri begitu ya. Itu apa Bapak Ibu? Dikisahkan di negeri itu ya, suasananya itu paceklik ya, paceklik. Sehingga pada saat paceklik ini itu semua orang bingung soal makanan. Tapi ada seorang budak ya, seorang budak itu kok senyum, santai begitu ya. Sehingga ada seorang syekh bertanya sama budak ini, kok yang lainnya pada bingung, resesi lah kalau sekarang ya. Budak ini senyum. Apa rahasia Anda? Kok Anda senyum aja, kata si syekh. Dia bilang apa? Kalian bingung soal makanan, saya punya tuan katanya. Dia punya kebun, semuanya lengkap, mau makan apa saya tinggal petik. Coba. Ya, syekhnya waktu itu pingsan. Cak, jatuh tuh Mbak Nita, pingsan syekhnya ya. Akhirnya orang bingung gitu ya. Ketika bangun setelah dibantu gitu, kalau kita sampai ditekan-tekan, kenapa syekhnya bilang apa? Saya malu sama Allah katanya. Kenapa? Manusia saja budak ya, dengan begitu dia percayanya dengan tuannya, dia hidupnya enjoy. Tapi manusia katanya, yang Allah punya segalanya, rezekinya semua dari Allah, tapi bingung. Seolah-olah pengen cari rezeki, dia lupa Allah. Akhirnya apa? Terbalik-balik cara berpikirnya. Ya, kalau di dalam dunia filsafat itu namanya logical fallacies, suatu logik yang tidak nyambung. Ya, nah jadi itulah Bapak Ibu, coba kita renungkan. Kita sebagai hamba Allah yang sudah dijamin, kok kita masih bingung? Padahal yang diperlukan itu tadi, kesungguhan, manjada wajada, punya target, nikmati saja prosesnya, maka Anda akan flow. Yang di istilah flow itu Anda akan nikmat melakukan kehidupan ini. Tapi kalau Anda sudah bingung, nggak punya rumah, anak ini, ibu begini, sakit semua. Sehatnya tidak tercapai, suksesnya apalagi, bahagianya jauh panggang dari api, Bapak Ibu ya. Baik, saya teruskan lagi. Jadi manjada ini adalah siapa yang bersabar akan beruntung. Siapa berjalan di jalurnya akan sampai. Jalur ini apa Bapak Ibu? Karena kita hidup ini punya yang
peraturan, yang tahu desain tentang diri kita, dia udah punya aturan main. Walaupun nanti saya masuk ke kajian-kajian ya, yang tadi juga udah disampaikan oleh DM. Tapi ada satu ayat ya, arti bebasnya apa? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia mengadakan baginya jalan keluar. Coba, way out, solve the problem. Tapi kita selama ini mentok yang kita pikir dokter, terapis ya, ke Singapura, ke Hong Kong untuk berobat begitu ya kalau dalam dunia kesehatan. Untuk cari bahagia, jalan-jalan sampai kemana-mana begitu. Dia pikir dia bahagia, but you cannot buy happiness ya. Kemudian apa? Selain jalan keluar, memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Barang siapa tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini rahasia performance itu Bapak Ibu. Sebenarnya yang kita mau cari itu apa dalam rangka performance, punya kinerja. Akhirnya reward dan punishment. Nah ini yang harus kita pahami. Nah sekarang langkahnya seperti apa? Mempersingkat waktu. Di sini saya siapkan ada 7. Jadi kalau nanti kita hubungkan dengan EFT ya, di mana mental blocknya diselesaikan. 1 Bapak Ibu ya. Kita apakah hidup ini punya impian? Karena yang dikatakan tadi dalam peak performance, di dalam salah satu buku, apabila kita tidak punya tujuan, maka kita tidak akan berjalan ya menuju tujuan itu. Karena tidak ada arah yang jelas. Yang kemudian yang kedua, apakah kita yakin dengan apa yang kita lakukan? Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kita harus pay the price. Ya, kita harus punya disiplin untuk kerja 5As. Bagaimana kerja cerdas, kerja keras, ya. Kemudian kerjanya juga harus berkualitas. Kerjanya dalam ya disiplin of execution adalah kerja tuntas. Dan terakhir ini yang bikin tidak lelah ya. Anda akan betul-betul ringan bekerja apabila lillah, ya. Lelah karena tidak lillah, yaitu apa? Kerja ikhlas. Ini pay the price, ya. Coba 5 dimensi ini ya kita bisa skor diri kita saat ini apakah kurang cerdas tadi dunia teknologi dan sebagainya dalam rangka meningkatkan ability kita. Kemudian Bapak Ibu yang keempat apa? Strategi belajar ya. Dok Enda saya dengar dia lagi belajar baca cepat. That is the strategy how to learn. Ya. Saya sendiri belajar itu Bapak Ibu walaupun bukunya banyak tidak berarti kita baca seluruh buku, kita ambil poin-poin yang relevan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil kata kuncinya saja. Karena apa? Karena kita sudah banyak yang kita baca. Tapi kalau kita memang belum banyak library kata-kata, kita bingung. Seolah-olah mau dibaca semua. That is the strategy juga dalam belajar. Kemudian berikutnya apa? Disiplin. Disiplin itu tentang kesabaran, tentang konsisten. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Tidak lupa number 1 ya, doa dan tawakal. Karena bagaimana peristiwa Nabi Musa bisa membelah dengan tongkat. Itu bukan sesuatu yang bicara teknologi, Bapak Ibu. Teknologi nggak nyambung, pakai tongkat bisa belah Laut Merah. Sampai sekarang belum ada. Ya. Tetapi that is the power of doa. That is the power of tawakal, Bapak Ibu. Sejauh mana kita menerapkan ini dalam manjada wajada. Dan yang terakhir, tentu ketika punya impian, bukan untuk individualistik. Pengen punya rumah, akhirnya ujiannya jadi sombong. Pengen punya rumah itu agar apa? Banyak manfaat buat orang lain, ya. Bikin panti jompo gratis, bikin sekolah gratis, ya. Itu yang sekarang kami sedang perjuangkan dengan lembaga wakaf kami. Mohon doa Bapak Ibu. Karena apa? Karena itulah impian saya pribadi, bukan untuk diri sendiri. Karena apa? Memberi manfaat buat orang banyak. That is the goal, ya. Ini masalahnya ya, orang yang terbaik kata Allah adalah orang yang memberi manfaat buat orang lain. Jadi kalau kita punya impian, tempelkan itu, bukan untuk urusan pribadi. 10 orang terkaya sahabat Rasulullah, hanya Sayyidina Ali yang dikabarkan miskin ya, datanya dan fakta 9-nya orang kaya. Tapi bagaimana hidup mereka? Mereka sangat sederhana. Tapi harta mereka itu adalah buat manfaat orang lain. Bahkan salah satunya Utsman bin Affan, sumurnya sekarang sudah berubah menjadi hotel yang megah dan terus saja ya wakafnya itu mengalir Bapak Ibu. Inilah manjada wajada.
Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, orang apabila dia sudah punya motivasi yang dikatakan tadi ya, motivasinya itu adalah bagaimana yang dikatakan desire ya, manjada wajada, dan motivasinya adalah konsisten ya, artinya dia istiqomah, maka dia akan mendapatkan yang dikatakan kajian oleh salah seorang ya, ini adalah salah satu pendiri dari positive psychology ya, Mihaly ini ya, dalam buku dia The Flow. Bapak Ibu coba perhatikan ya, apakah Bapak Ibu saat ini dalam bekerja, coba lihat ya, tinggal pilih ya, coba dicatat dulu ya, apakah Anda nomor 1 worry, coba dicatat ya, banyak kekhawatiran, ataukah Anda nomor 2 banyak kecemasan ya, atau Anda terlalu bersemangat tapi sedikit-sedikit ya itu ngeluh ya, karena apa? Alertnya itu, fokusnya itu betul-betul bikin lelah begitu ya, atau Anda fokusnya happy, flow gitu ya, tahu-tahu udah siang ya, tahu-tahu udah malam gitu ya, walaupun di tengah waktunya itu adalah sholat. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam buku Peak Performance, bagaimana orang bisa flow, dia bukan berarti flow-nya itu adalah dari jam 12 sampai maghrib, sementara ada waktu asar. Ternyata kajiannya, kita ada rukunnya ya, untuk grow itu adalah kita melakukan apa? Rest, istirahat Bapak Ibu. Ternyata rahasia Allah dengan sholat 5 waktu itu untuk kita mendapatkan flow. Karena apa? Kita kembali lagi lapor ke Allah. Ya Allah, dalam bekerja saya begini, indah sekali. Ya Allah, saya akan melanjutkan kerja saya. Semua ini dalam rangka ibadah kepadamu. Ya Allah, kita akan ngeflow. Atau Bapak Ibu, wah sangat yakin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, ya sangat yakin. Ya, tapi tidak fokus. Karena apa? Karena merasa confident dalam diri gitu ya, atau terlalu rileks ya, walaupun ability-nya itu dia hebat, ini kan ability itu hebat ya, ini adalah tantangan Bapak Ibu ya, dia rileks atau dia bosan gitu loh, karena ability-nya tidak terlalu tinggi gitu ya, dan yang terakhir itu dia penuh depresi. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak Ibu ada di angka berapa kalau lagi kerja? Ayo tolong di chatting, silakan. Di angka berapa? Antara 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan. Ya, Mas. Ya, perhatikan Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada telepon penting yang saya tunggu, jadi saya sempat keluar sebentar ya. Perhatikan Bapak Ibu, tadi udah dijawab belum? Iya, ya Alhamdulillah yang sudah jawab ya. Bu Yanti, Teh Yanti 7, Masya Allah ya. Masih ada ini Bu Ida nomor 2 ya. Coba saya kasih slide-nya tadi ya. Oke ya. 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah bosan ya. Nomor 2 Ansitas ya. Kemudian siapa lagi nih? Wah Masya Allah nih Pak Oti juga ada ya. Pak Oti berapa nih Pak Oti? Saya belum kelihatan ini. Tulisannya ini coba saya perbesar. Pak Oti apa nih? Pak Oti 6 ya. Yang lainnya merasakan sudah mulai flow. Masya Allah, Bu Nurita udah mulai flow ya. Yang lainnya belum bisa jawab, nggak apa-apa, no problem. Perhatikan Bapak Ibu, ini saya ke ini ya, ke keduluan dan muncul ya. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau waktunya panjang saya bisa bahas lebih lanjut ya. Tetapi untuk menjaga konsistensi itu ada kajian dari bukunya yang ditulis dalam buku Grit ya. Itu dari profesor salah satu universitas di Amerika, Angela Duckworth, itu pun pernah saya bahas ya di dalam salah satu training saya. Dia istilahkan apa? Grit ya. Karena kata kuncinya itu dalam Bapak Ibu.
ada guts ya, ada resiliency, ada intensity, ada tenacity ya. Ini kalau saya ceritakan sangat panjang. Tetapi ketika bicara sustainability, Anda harus punya grit ya. Grit itu kenapa dia betul-betul menjadi luar biasa Bapak Ibu? Karena kata kuncinya, kalau tadi motivasi itu adalah kata kuncinya, bagaimana desire ya, menjada wajada, dan komitmen ataupun konsisten begitu ya. Grit ini kata kuncinya apa? Passion ya. Satu lagi apa? Tabah, sabar ya. Jadi kalau kita bicara sabar ya, di 1-2 minggu yang lalu saya cerita tentang mental toughness. Orang menghadapi sesuatu yang dikatakan kerjaan itu tidak dianggap beban ya. Ada 3 step, ada yang menganggapnya challenge, tapi ada lagi yang terakhir, menganggapnya bagian untuk melakukan amal soleh. Maka dia akan masuk ke comfort zone, dia akan menikmati, maka dia akan flow. Nah inilah yang dikatakan long term goal ataupun end state. Kita harus bicara ke sana Bapak Ibu. Dan ada kajian terhadap anak kecil ya, dikasih marshmallow, Anda akan ditambah lagi marshmallow kayak permen begitu. Kalau Anda bisa tahan 20 menit nggak makan marshmallow, maka kita akan kasih lagi. Tapi kalau tidak, ya sudah, tidak ada tambahan. Bagaimana Bapak Ibu yang bisa menahan diri selama 20 menit ketika dia dewasa, dia adalah orang-orang yang berhasil. Karena apa? Dia punya suatu impian, ya, bisa menahan diri sepertinya kita dilatih berpuasa. Ya, sepertinya kita dilatih dalam amalan-amalan yang lain Bapak Ibu. Nah, inilah bagaimana grit itu, ya. Grit itu bicara endurance ya, jangka panjang. Ini karena waktu saya tidak bisa jelaskan dengan detail Bapak Ibu ya, sehingga saya lanjut saja. Bagaimana hubungannya dengan EFT? Sederhana. Hubungannya karena ada mental block ya. Jadi kalau tadi saya bicara dengan semua kata kunci ini, yang kita katakan semua ini adalah value. Kita harus punya keberanian, determinasi, kita harus tahan banting, toughness ya. Kita harus punya boldness, ketegasan. Kita harus punya overcoming fear, tidak ada ketakutan. Ini semua bisa kita bahas Bapak Ibu. Tapi it is nonsense kalau kita mental block, kata anak muda sekarang itu cemen gitu loh. Pas sudah dihadapin tantangan banyak masalah ya. Disinilah pentingnya yang dikatakan EFT. Tetapi Bapak Ibu ya, kalau bicara performance jangan kita terperosok yang dikatakan hustle culture. Karena apa? Ini yang akan banyak masalah akhirnya. Borok-borok sehat, tidak sehat. Borok-borok sukses, ya suksesnya dalam tanda petik semu ya. Borok-borok yang dikatakan bahagia. Bagaimana merasakan bahagia di akhirat kalau sekarang aja tidak bahagia? Nah, dimensinya pun pernah kita cerita ya. Jadilah hidup itu mengejar kebarokahan. Alhamdulillah dapat kuantitas ya, Allah titipkan kekayaan, tapi kembali dalam kebermanfaatan, karena kaya pun ujian. Tetapi yang paling penting adalah barokah Bapak. Kita bicara God-centric, kita bicara punya tujuan, punya impian, kita bicara bahwa dunia sementara, orientasi kita akhirat, kita punya impian bagaimana semua yang kita lakukan dalam rangka kinerja itu adalah untuk Allah. Allah senang. Ya, kita bicara tentang mindset yang abundance, berkelimpahan. Kita bicara dengan orang yang merasa cukup, fokus, flow, orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga dia menjadi mindful, orang yang punya tanggung jawab dan nanti akan dipertanggungjawabkan dengan Allah. Tetapi orang yang terus maju, berubah, berproses menjadi the new you, walaupun itu dalam rumusan 1% rule ya, dikatakan dalam Jepang itu adalah kaizen, sedikit demi sedikit tapi terus tumbuh dan berkembang. Jangan dibalik Bapak Ibu, saya nggak mau baca yang ini ya, karena sangat tidak enak ya, egosentrik, personal ya, dunia saja fokusnya, nauzubillah ya. Nah jadi Bapak Ibu sebagai tipsnya, jadilah kita di dalam buku satu lagi ya, ketika kita bicara tentang grit ya tadi ya, itu jadi istilahnya wise parent. Dimanapun Anda sebagai leader, apakah fungsi Anda sebagai ibu rumah tangga, sebagai kakek, sebagai adik, ya, jadilah orang yang diistilahkan wise parent. Kita punya standar dalam kehidupan ini. Standar yang jelas sesuai dengan tujuan hidup.
bicara bagaimana meningkatkan ability kita dengan motivasi yang jelas, di mana motivasi didasari oleh niat lillahi ta'ala. Tetapi Bapak Ibu, kita harus punya apa yang dikatakan ya, cara bagaimana mendekati siapapun ya, baik itu diri kita sendiri, apatah lagi tanggung jawab kita terhadap masyarakat, terutama dalam keluarga kita. Kita diminta di sini ya, kita menjadi pribadi yang hangat walaupun punya standar. Jangan terlalu otoriter ya, apalagi neglect, ini maaf spellingnya kelebihan E ya. Neglect itu dicuekin anaknya. Ibu bapak kerja, anak di rumah ya lain lagi pendidikannya masih apa. Atau terlalu permisif ya, terlalu memiliki banyak larangan, standarnya juga rendah. Nah ini Bapak Ibu tolong perhatikan ya. Karena apa? Karena hidup ini adalah ujian. Setiap apapun yang kita hadapi, jangan kita lemah ya. Kalau Bapak Ibu masih punya kecemasan dan sebagainya tidak ngeflow, perhatikan kita masih berada di fragile. Kita masih kurang tahan banting. Tahan banting itu robust Bapak Ibu. Padahal Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang punya akhlak mulia seperti batu mulia. The diamond. Because apa? Karena the diamond in you. Itulah makanya tidak mudah mengatakan beriman. Tidak mudah Anda akan dapat surga kecuali Anda menghadapi ujian. Ujian inilah yang bicara dengan performance. Kita harus siap dengan performance yang luar biasa. Untuk apa? Untuk Allah. Jangan dibalikan ya kepada seorang yang mengatakan begini, Pak Edi, saya tidak achieve 1 miliar dalam 6 bulan. Ketika di terapi, Pak, Alhamdulillah saya achieve 6 miliar. Tapi masih nggak puas. Karena apa? Tidak dapat apresiasi dari bos. Nauzubillah ya. Jadi dia tetap saja kurang bersyukur karena tidak ada apresiasi dari bos. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, betapa capeknya orang ya ketika mental blocknya selesai, dia sudah mulai tahan banting, tapi dia bukan pribadi yang mulia. Maka tolong diluruskan ya, bicara motivasi itu berdasarkan intention, niat. Itu sangat dalam diskusinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sebagai catatan ya. Kalau Anda melakukan tapping cukup dengan ABC begitu ya. Sudah biasa ikuti EFT, kemudian ke-7 ini Bapak Ibu coba cek skornya. Agar apa? Manjada wajada serta grit itu bisa dimiliki. Sehingga apapun ability kemampuan yang ingin kita asah, dari potensi menjadi potensi, insya Allah kita dapat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam kepada... warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kembalikan sebentar ya. Saya stop screen dulu ini. Ya, baik. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Edi untuk materi yang disampaikan. Menarik sekali. Sangat terkait dengan tadi disampaikan oleh Dr. Metz, Pak Edi melengkapinya dalam konteks spiritual. Maaf Mbak Nita, saya ada tamu yang memang... Oh iya baik. Jadi saya untuk pertanyaan ke saya mungkin dicatat aja, karena ada DM di sini, anak muda yang luar biasa yang bisa nanti memberikan jawaban-jawabannya ya. Jadi terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya Mbak Nita, Edi ilmu bumi. Ya, baik dokter. Kita langsung saja undang Bapak dan Ibu yang ingin berinteraksi dengan ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan untuk disampaikan. Menarik sekali tadi kalau materi dari Pak Edi ini lebih banyak memberikan motivasi. Selain juga ada tadi sains disampaikan, sehingga rasanya melengkapi dalam konteks high performance. Ya, Bapak dan Ibu, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dari materi tadi, silakan untuk disampaikan. Ya, ada Pak Oti di sini. Silakan langsung saja di-unmute Pak Oti. Ya, silakan Pak Oti. Untuk unmute. Masih belum terdengar, Pak. Oke, apa? Good. Bagus. Oke, apa pendapat saya out of kepepet? Betul sekali. Baik. Terima kasih. Silakan, dokter.
Nah, kebetulan saya juga sering ya. Oke, jadi begini, saya bahas secara dua hal, secara neuroscience, yang kedua adalah secara neuropsikologi, yang ketiga adalah secara pengalaman saya. Yang pertama adalah secara neuroscience. Kenapa orang kalau kepepet semuanya keluar potensinya? Betul. Kenapa? Karena yang paling pertama adalah tercetuskan yang tadi, flow cycle yang terjadi secara cepat dan secara otomatis karena kepepet. Karena sistem tubuh kita, sistem otak kita itu adalah reptilian. Jadi ada fight or flight, di mana dia sudah masuk kepada namanya reptilian brain. Reptilian brain ini adalah seperti sebuah sirkuit ras yang dia itu aktif kepada semua organ. Ya, itu adalah pencetus awal, di mana dia akan mengaktifkan berbagai macam hormon dan lain-lain untuk bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan kita lihat, flow cycle yang pertama adalah clear goals. Kepepet, aku harus buat slide presentasi jam 8 harus selesai. Padahal saya baru beres aktivitas, misalkan jam 7, jam setengah 8, hanya waktu setengah jam. Maka semuanya nanti bisa mengaktifkan kepada semuanya. Seperti itu dia. Nah, yang kedua adalah secara neuropsikologi. Ya kan. Yang paling pertama adalah kenapa The Power of Kepepet itu psikologinya adalah tidak ada kata mundur biasanya. Tidak ada kata penundaan di situ. Karena memang pada saat kita kepepet punya goals yang jelas, udah otomatis psikologi kita udah oke, udah nggak bisa lagi kita harus ngejam. Tapi ketika kita secara psikologi punya tenang, waktunya masih lama, santai, kita tuh nggak keluar seluruh potensinya. Yang ketiga, menurut pendapat saya adalah, saya pribadi, jujur dulu saya adalah tipikal yang seperti itu, tapi kalau sekarang saya pelan-pelan mau mulai mencoba untuk mengatur. Kenapa? Karena yang paling penting itu ada di mindfulness-nya. Kalau sekali, dua kali, oke. Tapi kalau berkali-kali, masalahnya energi brain kita itu bisa cepat habis pada saat kita the power of kepepet. Kenapa? Ibarat kalau mobil balap itu pakai nos atau pakai akselerator agar dia kita cepat. Akhirnya tubuh kita lambat laun akan habis dengan cepat. Seperti itu, Pak. Oke. Nggak bisa unmute, harus buka admin. Baik, terima kasih untuk Sama-sama. penjelasannya Dr. Mads. Apakah sudah cukup jelas dan menjawab, Pak Oti? Terima Semoga kasih, sudah. Agus. Ya, baik. Semoga sudah menjawab dari pertanyaan Pak Oti. Ya, baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Belum bisa di-unmute. Belum bisa unmute. Oh, sebentar ya, Harus Pak. dari admin. Ya. Pak Oti. Boleh dicoba, Pak? Ya, silakan, Pak Oti. Pak Oti, silakan. Suaranya kok nggak ada ya? Suaranya masih belum terdengar, Pak Oti. Saya sudah bantu untuk unmute. Kenapa ya? Kok nggak ada ya? Oh, kayaknya koneksinya deh. Boleh jadi koneksinya ada sesuatu. Koneksinya belum connect. Boleh Ya, di ya. chat Pak saja. Oti boleh di-chat kembali, Pak? Sudah dibuka, Ya. tapi masih belum. Boleh Pak Oti untuk menyampaikan di chat kembali, Pak? Kalau ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan. Sambil menunggu dari Pak Oti, silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dari materi yang telah dipaparkan. Silakan. Ya. Dr. Max, kalau gitu saya ingin tanya, Dok. Tadi menarik sekali bahwa ada unsur neuroscience dan neuropsikologi tadi. Betul. Masih menyambung dari konteks dari Pak Oti. Nah, bagaimana itu dampaknya terhadap intelijensi kita jadinya? Kalau itu menjadi kebiasaan. Menarik. Makanya Ya. intelijensi kita itu adalah punya
bahan bakar ya. Dan bahan bakar terbesar kita untuk otak adalah gula. Otak kita sangat sensitif terhadap penurunan gula darah. Karena itu kenapa pada saat kita belajar dengan power kepepet atau apa, ibaratnya kita itu digas, yang terjadi kadang-kadang akan terjadi proses exhaust. Nah, seperti itulah. Jadi kondisi kepepet seperti itu, ketika kita memang tidak menyiapkan, biasanya akan menimbulkan efek gejala kelelahan pada saat fase berikutnya. Seperti itu. Jadi, dan kita nggak mindfulness di situ. Tapi pada saat kita mindfulness, hayati, karena gini, ada sebuah penelitian bahwa ternyata pada saat seseorang mindfulness, tenang, itu terjadi efisiensi energi dan terjadi penurunan energi secara drastis, Bu. Sehingga Ya. melakukan pekerjaan secara konsisten, istiqomah, kalau kata Pak Edi, secara terus-menerus seperti itu. Baik, tadi jadi disampaikan bahwa energi brain-nya itu menjadi kunci ya, Dok? Betul sekali. Ya, Brain itu sangat terkait dengan glukosa, brain Ya. energi. Karena pada saat kita stres dalam kondisi itu, dia terjadi penurunan gula darah itu dengan cepat. Karena ketika baik. epinefrin dikeluarkan, itu terjadi peningkatan penggejotan pada cadangan gula kita dengan cepat. Baik, Dok. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, dari Pak Oti, apakah sudah bisa? Silakan dicoba suaranya, Pak Oti. Masih belum terdengar juga kelihatannya. Ini dari saya sudah di unmute, Pak. Mungkin bisa disampaikan di ruang chat. Apa-apa. Ya, Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berinteraksi atau bahkan mungkin ingin berbagi, silakan. Boleh. Ya. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Boleh, 6 menit lagi. Ya. Ini Pak Oti di chat saja, tadi sudah bersemangat saat mau ngomongnya ya. Pak Oti, silakan di chat, Pak. Iya. Ya. Suaranya kayaknya itu harus disconnect. Keluar dulu harus masuk sebenarnya. Terus chat saja. Nah. Halo. Iya, Halo. Iya, sudah terdengar Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya. Presentasi yang sangat menarik untuk katakanlah perubahan atau kita memperbaiki performance maupun mempertahankan yang sudah ada, ya. Baik dari Dr. Endi maupun Dr. Edi tadi. Saya melihatnya, kalau tadi ada rumusan dari Pak Edi, motivasi ditambah ability itu sama dengan performance. Niatan tambah sabar, ya, dibarengi dengan ikhlas, itulah hasilnya adalah tawakal. Dan itu yang patut disyukuri. Bagaimana kita mensyukuri, bersabar, ikhlas, dan tawakal, saya pikir memang harus dirubah dari pola berpikir dan pola bersikap, kemudian nanti lari terakhirnya ke pola tingkah laku atau perilaku. Nah, itu akan pola tingkah laku itulah yang menunjukkan performance. Nah, ini semuanya didasarinya harus dengan inersi. Kalau tadi Dr. MD memberikan masukan atau penjelasan tentang bagaimana kerjanya otak dan mekanisme kerja di dalam tubuh secara fisiologis, dan memang butuh energi. Salah satu energi yang dibutuhkan ya melalui asupan makanan, kan. Itu mutlak. Jadi keteraturan dalam pola berpikir, pola bersikap, pola tingkah laku, dalam sederhananya dalam makan, sampai pola tidur tadi dijelaskan, yaitu berpengaruh kepada fisiologi yang ada di dalam tubuh kita.
Nah, kalau itu sudah sebagai standarnya, sudah memenuhi standar, apalagi standarnya sudah tinggi, artinya sudah baik, teratur, bukan berarti mewah, ya. Artinya sudah benar. Saya pikir maka akan muncul motivasi dan ability yang menghasilkan performa yang tinggi. Nah, sehingga kesimpulan saya, barangkali mohon nanti dikoreksi kalau salah, kalau kita sudah menerapkan bersyukur, sabar, ikhlas, dan tawakal, tidak itu kuncinya barangkali, kesimpulannya akan memunculkan performa yang sustainable, gitu kan, performance sustainable-nya. Barangkali itu dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Seperti ini ya, sip kalau kata Pak Edi ya, subuh, syukur, ikhlas, pasrah. Keren. Terima kasih atas share-nya. Terima kasih. Berikutnya dari kolom chat, ada pertanyaan dari Dr. Enda, Dok. Faktor-faktor yang mempengaruhi high performance motivation daripada oleh faktor spiritual setelah faktor-faktor lain. Menurut terpenting untuk diperhatikan. Nah, ini Ya, baik, urutannya. Silakan Dr. kalau Mets. saya namanya nggak ada urutan ya. Jadi dalam tubuh manusia ini saya sebut dengan sebutnya seperti circle. Seperti itu. Ya, karena semuanya berhubungan. Contoh, orang spiritualnya tinggi, tapi secara fisiknya sakit-sakitan. Bisa nggak spiritualnya? Kan nggak bisa, bener nggak? Kira-kira, Bu Nita bisa nggak kira-kira, Mbak Nita? Ya, tidak seimbang artinya. Tidak Artinya kita perlu menjaga keseimbangan ya, Dok. Betul sekali. Ya. Jadi kalau saya, bukan masalah siapa yang terpenting, tapi ini adalah semua adalah bagian yang tidak terpisahkan. Physical, emosional, kemudian secara nutrisi kita seperti apa, secara sosial kita seperti apa, secara environment atau misalkan lingkungan kita seperti apa, semua berhubungan dan pusatnya adalah spiritual. Jadi kalau saya tidak mengurutkan mana yang skala prioritas, tapi ini adalah seperti sebuah lingkaran roda yang berjalan secara sinergis sama semuanya. Kayak begitu. Saat kita mau sholat, tapi saat itu badan kita sakit, kita belum makan, pasti spiritualnya nggak bisa. Ya kan? Dan spiritual yang betul. Jadi kalau saya tidak melihat satu lebih penting daripada yang lain, tapi ini adalah seperti sebuah roda yang berjalan secara beriring. Di mana spiritual adalah pusat paling utamanya, sebagai pusatnya. Seperti itu dia. Ya. Baik, terima kasih Dr. Mets untuk penjelasannya. Dokter, kita ada waktu 1-2 menit lagi. Silakan Dok. Dokter ini punya sesuatu yang ingin ditawarkan kepada Bapak dan Ibu. Ya, silakan Dok. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi saya bilang tadi kalau Pak Edi itu ilmu langit, saya adalah ilmu bumi. Jadi semua ada tahapannya. Kalau saya adalah teman-teman, bagian teman-teman pengen belajar praktis. Bagaimana cara high performance tools, tepatnya adalah di dunia artificial intelligence dengan menggunakan ChatGPT. Bagaimana membangun content creation dengan cepat. Bagaimana kita bisa membangun produktivitas dengan cepat. Bagaimana kita bisa memiliki teman sebagai bisnis konsultan, ngebangun bisnis kita dan lain, ataupun apa yang dibutuhkan teman-teman semuanya. Kebetulan saya nanti memiliki e-course, ya nanti itu adalah teman-teman yang khusus hadir hari ini, nanti silakan kontak saya saja, akan dapat diskon khusus 50%. Harganya berapa nanti kontak saja di chat. Prinsipnya adalah itu yang saya akan bantu, tools sistematik dan sistematis dan praktikal. Apa yang bisa dilakukan buat di bisnis teman-teman semua, ataupun pribadi teman-teman semuanya, sudah ada. Silakan langsung kontak saja. Nanti nomornya akan saya share di bawah. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih semuanya. Salam dan sukses. Baik, terima kasih Dr. Mets. Menarik sekali Bapak dan Ibu. Jadi Dr. Mets menawarkan e-course mengenai ChatGPT yang saat ini banyak sekali digunakan dan kita banyak pelajari yang akan berguna untuk high performing dalam konteks ini. Ya. Dr. Mets telah menyampaikan nomor di kolom chat. Silahkan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk belajar lebih lanjut mengenai ChatGPT ini dalam mendukung high performing, silahkan. Ya, Dokter, terima kasih sekali untuk penjabaran materi malam ini. Menarik sekali. Saya persilahkan untuk
menyampaikan, Dr. Mets menyampaikan kesimpulan dari yang dibahas pada malam ini. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Nita, terima kasih semuanya. Kesimpulan saya adalah, betul, saya coba gali ya, dari ilmu bumi dan dari ilmu langitnya. Kunci utamanya adalah pada saat kita menggunakan ilmu langit, bahwa kunci high performance adalah bagaimana kita memiliki sebuah why yang kuat, kita itu mau apa sih, hingga di ujung akhirnya. Itulah sumber energi yang paling utama yang bisa membawa kita kepada kunci keberhasilan kita dalam melakukan sesuatu. Ingat, apa yang kita lakukan, pasti itu ada sesuatu hal asal muasal ataupun bagaimana itu terjadi. Ilmu buminya adalah setiap segala sesuatu itu memiliki pola. Pada saat kita mengerti tentang pola yang terjadi dan kita menduplikasi yang terjadi, maka percayalah kesuksesan itu akan sangat mudah karena Allah itu adil. Allah itu memberikan kesempatan yang sama, memberikan potensi yang sama, semuanya tergantung kita responnya. Berikanlah respon yang terbaik pada waktu yang tepat dengan pikiran dan perasaan yang tepat juga. Terima kasih. Salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Mets untuk kesimpulan yang diberikan. Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 21.18, saya dengan ini akan menutup acara Icon pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Ada Dr. Agus juga yang ada di sini, setia mengikuti acara ini. Semoga acara malam ini yang bertopik high performing, baik dalam konteks penelitiannya maupun dalam konteks tools-nya yang nanti akan disupport oleh Dr. Mets melalui program e-course-nya. Dan tadi telah disampaikan juga motivasi oleh Pak Edi Iskandar. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita malam ini. Demikian acara Icon ini, malam ini akan saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.